Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Pasha dengan NPM 2106730961 dari Teknik Perkapalan UI 2021. Sini akan menjelaskan beberapa hal tentang tugas T2 saya yaitu hydrostatic curve yang bisa disimpulkan jadi beberapa bab yaitu apa dan mengapa dibuatnya sebuah hydrostatic curve, lalu bagaimana cara menghitung beberapa jenis lengkung curve hidrostatik, lalu bagaimana cara menggambar proses hidrostatic curve ke AutoCAD, dan terakhir penjelasan beberapa hal kecil yang menurut saya perlu dijelaskan. Oke. Yang pertama yaitu apa dan mengapa dibuatnya sebuah hydrostatic curve. Jadi sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita itu harus memahami hydrostatic curve itu apa. Di hydrostatic curve itu merupakan kumpulan dari beberapa kurva yang dapat diketahui sifat-sifat tertentu dari bentuk lambung kapal yang ada di bawah air atau karenanya. Hydrostatic curve ini diawali dengan dibuat dua sumbu yang saling tegak lurus, yang dengan sumbu datarnya menggambarkan garis dasar kapal atau baseline-nya, sedangkan garis vertikal kapalnya menunjukkan waterline dari kapal. Konsep hidrostatik ini dapat dibilang menjadi salah satu area yang paling penting dalam desain atau pengoperasian kapal, tidak hanya untuk memastikan keselamatan dari kapal, kargo maupun penumpang, tetapi juga memungkinkan kondisi yang tepat untuk penyelesaian semua proses yang terjadi di kapal. Lalu, cara untuk menghitung beberapa garis kurva di hidrostatik, saya sudah mengumpulkan beberapa rumus dan juga visualisasiannya agar dapat mempermudah penghafalan maupun pengertian. Saya mengumpulkan ada beberapa rumus, yaitu rumus koefisien blok, rumus CWP atau Water Plan Area Coefficient, rumus CM atau Midship Section Coefficient, yang terakhir ada koefisien prismatik. Ya, rumus yang pertama yaitu koefisien blok, saya mendapatkan rumus yaitu CB sama dengan delta dibagi L, L itu sebagai LWL atau panjang dari kapal, atau dapat juga ditaruh LBP, yang dikali dengan luas dari breast, dan dikali lagi dengan luas dari draft. Dapat divisualisasikan dengan permudahan visualisasi ini dari L-nya di panjang kapal, B-nya lebar kapal, dan T-nya tinggi kapal. Lalu ke rumus kedua yaitu CWP atau Water Plan Area Coefficient, di mana CWP sama dengan AWP. AWP itu rasio luas bidang air kapal di permukaan air dengan panjang blok di permukaan air, di mana AWP dibagi L, L itu LWL atau LBP-nya, dikali dengan luas breadth. Oke, berlanjut aja ke CM atau Midship Section Coefficient, di mana CM sama dengan AM, di mana sudah diketahui nilainya, AM dibagi luas B, luas breadth-nya, dikali dengan T, luas tingginya. Di mana AM itu luas dari section dari sebuah midship kapal. Lalu ke prismatic coefficient, di mana delta dibagi LBP, LBP-nya yaitu sama dengan LWL atau panjang dari kapal, dikali dengan AM atau sectional area dari midship kapal, di mana bila kita simpulkan lagi menjadi CB dibagi CM. Lalu kita cari lagi bagaimana cara menggambar hydrostatic curve ke AutoCAD. Cara ini sangat mudah, penonton. Jadi bila saya share ke Excel saya, bila kita sudah menghitung tabel 3, 1, 2, dan 3, lalu diproporsionalkan ke skala, dan menggunakan denominator yang sudah kita ketahui, lalu kita akan mendapatkan tabel-tabel input yang bisa di-input ke AutoCAD. Misalkan bila kita ingin mencari delta ton, bisa kita langsung SPL-kan, kita ambil ini, kita Ctrl-C atau copy ke AutoCAD, kita langsung menggunakan command SPL atau spline, kita masukkan nilainya ke dalam ini, ke box, dan garisnya akan muncul. Kenapa garisnya di sini? Karena setelah saya sudah memindahkan garis X dan Y untuk mencari FO dan FO aksen dalam meter. Seharusnya garis ini terdapat di garis 00, karena sudah saya pindahkan jadi ke tengah seperti ini. Kita lanjutkan ke 20 garis-garis kurva hidrostatik dan didapatkan skala hidrostatiknya. Sangat mudah menurut saya, kita bisa lanjutkan ke beberapa
penjelasan tambahan yang perlu saya sebutkan. Seperti dalam sumbu vertikal atau y-axis, eee, hal tersebut menunjukkan syarat atau draft kapal di tiap-tiap waterline. Lalu sumbu horizontalnya atau x-axis menunjukkan garis dasar kapal atau baseline dari sebuah kapal. Lalu ada beberapa skala pada sumbu horizontal yang digunakan untuk membaca nilai masing-masing kurva yang ada sesuai dengan posisi tinggi syarat. Yang terakhir ada dalam penggambarannya, syarat pada sumbu Y atau sumbu Y dibuat lebih tinggi, atau diskalakan agar pembacaan kurva lebih mudah dibaca oleh para pembaca dari skalanya. Baik, begitulah dari penjelasan singkat saya tentang hydrostatic curve. Terima kasih sudah menonton. Nama saya Muhammad Sampasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.